وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian dan juga para akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada hakikatnya kajian ini berlangsung sebelumnya di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla yang mulia, namun Allah Ta'ala dengan hikmahnya menghendaki untuk kemudian ditakdirkan menuju ke masjid Allah Ta'ala lain yang mulia, yaitu Masjid Baitur Rahman, yang juga setelah syukur saya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian tidak lupa saya haturkan terima kasih, syukur dan juga kalimat jazakumullah khaira pada segenap Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman dan panitia serta para ikhwah sekalian yang berhusnuzan terhadap diri kami dan juga terhadap kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganjari kebaikan ikhwah sekalian rahimakumullah dan bapak-bapak sekalian dengan kebaikan dunia dan akhirat, dengan pahala yang mustamir, pahala yang terus-menerus, dengan usia kedua yaitu pahala yang tak lekang oleh waktu setelah wafatnya kita, dengan kebaikan-kebaikan yang ditanamkan di masjid ini. Dan kemudian kajian kita adalah kajian kitab Fiqih Asma'ul Husna, tapi versi terjemahan sebagai takrib atau approaching atau pendekatan untuk kalangan awam dan umum, dan tidak pula para penuntut ilmu, tulabul ilm beristighna, yaitu merasa cukup dengan ilmu ini walaupun kitab ini yang kita bahas adalah kitab terjemahan, bukan versi Arabnya, ya, yaitu kitab Fiqih Asma'ul Husna karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang kitabnya tersebar di tanah air ini dengan begitu maraknya, yaitu kitab yang berwarna biru seperti ini insyaallah. Dan kita tidak dari awal kitab, melainkan kita dari awal pembahasan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Telah berlalu pembahasan tentang Rabbul Alamin atau tentang Ar-Rabb, yaitu waktu itu kita bahas halaman 125, 126, dan pada kali ini kita akan bahas halaman 127 dari kitab terjemahan ini insyaallah ta'ala, dengan tema yaitu bagaimana Allah Azza wa Jalla memelihara semesta. Ya, yang dimaksud ini tarbiyah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu pemeliharaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk semesta alam. Tentu ini di antara asrafil ulum, atau bahkan bisa dikatakan asrafil ulum, yaitu semulia-mulia ilmu. Karena kaidahnya adalah syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, yaitu kemuliaan ilmu itu terletak pada kontennya, apa yang dia ilmui, apa yang dibahas. Yang kita bahas saat ini adalah Allah Azza wa Jalla dengan nama dan sifatnya. Dan nama atau sifat yang kita bahas pada kali ini adalah Ar-Rabb, yaitu sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla. Rabbul Alamin yang kita kenal.
Tuhan semesta alam, pencipta, pemelihara semesta alam, pemilik, pemberi rezeki, dan pengatur semesta alam. Yang tiap nafas kita dianjurkan untuk berzikir tentangnya. Yang tiap detik hidup kita tidak luput dari pemeliharaannya. Itu jatuh kameranya. Maka kebaikan dari ilmu ini, yaitu ilmu tentang al-asma wa sifat, itu betul-betul tinggi dan bahkan setinggi-tingginya ilmu, sehingga tidak bisa di underestimate atau diremehkan sama sekali. Karena kita akan ditanya kelak, man rabbuk, siapa Rabbmu? Itu pertanyaan pertama dari seluruh pertanyaan fitnah al-qabr. Dan segala ilmu kita tentang syariat Allah Azza wa Jalla juga tidak luput dari pengetahuan kita terhadap asma wa sifat. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, suatu wasiat untuk diri anda pribadi dan juga jemaah sekalian agar meluruskan kembali niat sehingga tulus lillahi ta'ala dalam mengenalnya, demi keselamatan dunia dan akhirat kita, demi menggapai ridha dan juga mencari wajahnya, demi mendapatkan sa'adatud darain, yaitu kebahagiaan dua negeri, yaitu negeri dunia dan juga negeri akhirat. Kita tidak harus sengsara di dunia ini. Carilah kebahagiaan di dunia ini dengan taman-taman surga dan juga dengan beramal. Di antara amal yang terbaik adalah talabul ilm, yaitu menuntut ilmu, dan ilmu yang terbaik atau di antara ilmu yang terbaik adalah ilmu tentang asma was sifat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini majelis yang diberkati olehnya, diberi ganjaran kebaikan untuk seluruh hadirin dan juga pengisinya dan juga pengurusnya, dan menjadi pemberat mizan hasanat diri anda pribadi dan juga jemaah sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita rihlah kita kelak di alam barzakh, rihlah kita kelak di alam akhirat, sehingga dipermudah melampaui sirat dan juga kemudian dibersihkan kalbu-kalbu kita dari hasad, keburukan, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, yaitu akan dicabut sebelum masuk surga, dicabut keburukan-keburukan yang ada di kalbu kita dari hasad, dengki, kebencian terhadap sesama muslim, sehingga ala sururin mutaqabilin, bisa di atas dipan-dipan, saling berhadap-hadapan, saling cerita di akhirat, di surga nanti, cerita apa yang telah kita lewati di perjalanan-perjalanan sebelumnya di dunia dan juga di dunia dan juga di alam barzakh. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, mintalah pahala dari Allah Azza wa Jalla, rahmat darinya, terutama di pagi hari, dan ini hari Jumat yang mulia, sebaik-baik hari yang masih berlanjut adanya terbit matahari, maka kita berada di antara sayyidil ayyam, yaitu sebaik-baik hari. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita mulai halaman 127 dari kitab fiqih al-asma al-husna. Taib, tarbiyah atau pemeliharaan Allah Azza wa Jalla untuk semesta alam mencakup semua makhluknya tanpa kecuali. Dialah yang memelihara semua makhluknya dengan nikmat-nikmatnya dan menciptakan mereka dengan kehendak dan kekuasaannya. Kemudian dialah yang menolong mereka dalam memenuhi semua kebutuhan mereka. Jadi masing-masing makhluk hidup terutama itu memiliki hajat. Ya, baik hajat berupa syahwat untuk dunianya atau untuk maslahat tubuhnya, atau hajat kebahagiaan untuk yang berakal, dunia maupun akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi semua kebutuhan mereka. Kebutuhan atau hajat syahwat, misalnya baik makan,
atau memiliki pasangan, Allah Ta'ala penuhi kebutuhan tersebut. Dan Allah Ta'ala memiliki khizanah, yaitu simpanannya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan secara munajjam atau mutadarrij atau berangsur, disesuaikan dengan kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Dan di sini dikatakan memberi segala sesuatu yang layak bagi makhluknya, yang layak, yang sair, yang tepat untuk makhluknya. Ya, kalau kita husnuzonkan bahwasanya apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu yang layak buat kita, atau bahasa Inggrisnya we deserve it gitu loh. Kita berhak mendapatkannya gitu loh. Bagaimana kalau yang kita dapatkan itu kok sesuatu yang kita tidak puas dengannya atau kita kurang bisa menerimanya? Maka tetaplah itu layak buat kita. Mungkin karena maksiat kita. Ya, sesuatu yang layak buat kita. Apa yang kita dapatkan sekarang, baik ataupun buruk, susah maupun senang, maka itu kita layak mendapatkannya. Bahkan boleh dikatakan sebagai bentuk perendahan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggikan Allah Azza wa Jalla dan meninggikan Allah Azza wa Jalla dan menjadikan Allah Azza wa Jalla al-a'la, maka bisa kita katakan apa yang kita dapatkan dari kenikmatan ini kalau dibandingkan dengan kualitas ibadah kita, maka kita seolah tidak layak mendapatkannya. Karena ibadah kita masih ada sifat taksir, naqs, kurang, tidak seberapa effort kita dalam ibadah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Yaitu pada hari nanti juga kita akan tahu bahwasanya manusia itu belum yaqdi ma amarah, belum betul-betul menunaikan apa yang Allah perintahkan sepenuhnya. Sunnah-sunnah Nabi SAW, bahkan dari yang bersifat wajib, apalagi yang sunnah, itu masih banyak yang belum kita tunaikan. Niatan untuk haji saja banyak dari kita belum ada niatan. Bahkan keinginan untuk berjihad melawan orang musyrik dan kafir itu belum ada niatan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Dengan rendahnya kualitas ibadah kita, dan kita tidak menganggap diri kita itu betul-betul tinggi kualitas ibadahnya karena masih sedikit Allah. Dengan sedikitnya kuantiti dan juga quality ibadah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, namun Allah Ta'ala tetap memberikan selayaknya buat kita. Karena Allah Azza wa Jalla Ar-Rahim, dan Allah Azza wa Jalla Al-Jawad, Maha Derma, Maha Menderma. Kalau misal orang kafir saja yang tidak pernah beribadah pada Allah Azza wa Jalla dan kalbunya dipenuhi dengan kebusukan, kekufuran dan maksiat, itu masih Allah pelihara. Maka seorang beriman itu lebih layak untuk Allah Ta'ala pelihara dunia dan akhiratnya. Tetapi tetap, kalau dibandingkan dengan ibadah kita yang sedikit ini, kita seperti tidak layak mendapatkan kenikmatan sebegini banyaknya. Tetapi begitulah Allah Azza wa Jalla, memberikan yang jauh melampaui dari kemampuan kita untuk mendedikasikan hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah memberi segala sesuatu yang layak bagi makhluknya. Maka apa yang diberikan kepada Allah itulah yang pantas buat kita saat ini. Apa yang Allah berikan kepada kita dari jodoh dengan kelanggengan, maka itulah yang sepantasnya untuk kita dapatkan sekarang. Lalu dia menunjukkan semua makhluk tujuan penciptaan mereka. Allah Ta'ala menunjukkan semua makhluk, terutama makhluk yang berakal, tujuan mereka diciptakan itu untuk apa? Untuk ibadah. Allah tunjukkan itu berupa syariat, peraturan demi peraturan, larangan dan perintah, dan menumbuk dan mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. Nikmat-nikmat itu tercurah, sehingga tidak hanya sedikit melainkan begitu banyak. Bahkan tidaklah satu nikmat melainkan ada banyak sekali nikmat pendukung terwujudnya satu nikmat tersebut. Jadi tidaklah ada satu nikmat melainkan ada nikmat-nikmat pendukung untuk terwujudnya satu nikmat tersebut. Nikmat majelis ilmu ini
tidak akan terwujud kecuali dengan adanya nikmat-nikmat pendukung sebelumnya untuk mendukung eksistensi nikmat majelis ilmu ini. Seperti kahruba listrik, seperti kendaraan bagi yang pakai kendaraan ke sini atau yang jalan kaki dengan adanya tenaga, dan juga udara untuk kita bernafas, kenyamanan masjid, karpet, dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan pendukung. Semua satu nikmat, maka pasti ada banyak kenikmatan-nikmat pendukung untuk terwujudnya satu nikmat tersebut. Dan begitu untuk setiap nikmat. Makanya nikmat itu tercurah, bukan hanya satu nikmat selesai atau belum ada lagi atau tidak ada nikmat sebelumnya. Nikmat itu bertalian satu sama lain. Nikmat itu bertalian satu sama lain. Dan menumbuhkan, memberi makan dan memelihara mereka dengan sebaik-baik pemeliharaan. Begitulah. Ya, begitulah untuk insan, bahkan untuk hayawan, binatang, ya. Bahaim dan seterusnya dari binatang-binatang ternak. Bahkan binatang-binatang yang liar atau yang ganas, semua Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Pemilik semua itu, pemelihara semua itu. Memberi makan kepada mereka, memberi rezeki kepada semuanya dan memelihara kehidupan semuanya. Mengatur hidup dan mati semuanya. Tarbiyah Allah. Nah, sekarang ada Syekh Abdul Razak hafizallah kemudian menyebutkan bahwasanya tarbiyah, yaitu pemeliharaan dari Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya, itu terbagi menjadi dua, yaitu tarbiyah ammah dan tarbiyah khasah. Pemeliharaan yang bersifat umum dan pemeliharaan yang bersifat khusus. Pemeliharaan yang bersifat umum dan pemeliharaan yang bersifat khusus. Dan untuk orang-orang mukminin yang bertakwa, mereka mendapatkan dua-duanya, baik pemeliharaan umum ataupun pemeliharaan khusus. Sesuatu yang umum itu tidak ada speciality padanya, karena sesuatu yang atau segala yang umum itu memiliki common sense antara satu dengan lainnya yang tidak ada hal yang menonjol darinya. Tetapi ketika disebut khusus, spesial, maka pasti ada sesuatu yang lebih, yang plus dibandingkan keumuman. Sesuatu yang mutamayyiz, sesuatu yang bariz, yang beda, yang ada kelebihan dan kebaikan padanya. Maka seorang yang beriman mendapatkan pemeliharaan umum karena makhluknya dia. Dan seorang yang beriman mendapatkan pemeliharaan yang khusus karena imannya dia. Tapi kemudian tarbiyah Allah dan rububiyahnya ada dua macam. Pertama, tarbiyah yang ammah, tarbiyah yang umum, yang mencakup semua makhluk. Ini mencakup semua makhluk. Tarbiyah umum, pemeliharaan. Tarbiyah di sini maknanya pemeliharaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan dibayangkan tarbiyah di sini adalah seperti sekolahan. Enggak ini. Itu hal lain. Tarbiyah di sini artinya adalah pemeliharaan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya. Tarbiyah ammah mencakup seluruh makhluk. Yang baik maupun yang jahat. Yang mukmin maupun yang kafir. Yang bahagia ataupun yang sengsara. Yang bahagia yaitu sa'id atau syaqi. Baik dia bakal jadi ahli jannah atau dia jadi ahli nar. Maka semua itu Allah Ta'ala pelihara secara umum. Yang mendapat petunjuk atau yang sesat. Ya, muhtadi ataupun dhal. Orang yang mendapat petunjuk maupun sesat tetap mendapatkan tarbiyah dan pemeliharaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah kalau kita melihat orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, tubuh mereka bugar, mereka fitness, dan kemudian mereka sehat jasmaninya, ketahuilah rusaknya kalbu mereka mencegah mereka mendapatkan pemeliharaan yang khusus dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kalbu orang yang kafir tidak mendapatkan tarbiyah dari Allah Azza wa Jalla menuju iman, menuju amal saleh, tidak ada. Walaupun iya ada beberapa orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla, bahkan mewakafkan masjid, membantu orang-orang sahur dan buka puasa. Ada di antara mereka ada, dan menggelontorkan sekian ratus juta bahkan untuk kaum muslimin. Ada seperti itu walaupun mereka kafir pada Allah Azza wa Jalla. Apakah mereka mendapatkan tarbiyah yang khasah dengan itu? Tidak. Tidak. Kalla, enggak. Mereka enggak mendapat. Dan kadang-kadang kita kesian melihat yang seperti ini. Kenapa enggak sekalian masuk Islam biar diterima amalannya? Ya. Dan mungkin kita bertanya, kenapa orang-orang seperti ini tidak Allah beri hidayah saja gitu loh. Ya itu pertanyaan kita yang memang kita tidak tahu hikmah di balik itu. Tapi hikmahnya adalah
Justru hikmah yang besar. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menciptakan makhluk yang sangat baik tetapi tidak beriman untuk menunjukkan bahwasanya hidayah itu mahal, jemaah. Allah lebih mahal daripada harta-harta yang mereka gelontorkan untuk kaum muslimin. Lihat Abu Talib. Yang mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi SAW, belum tentu kita bisa membela Nabi sehebat Abu Talib. Tetapi Abu Talib wafat di atas kekufuran, kesyirikan. Dan sudah ada hadisnya tentang Abu Talib bagaimana nasibnya di neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan itu abadi selamanya. Lantas kita bertanya, kenapa tidak sekalian Allah beri hidayah? Padahal itu tipis sekali, tinggal diberi hidayah saja, sudah selesai. Maka amalannya besar sekali Abu Talib. Tapi kenapa tidak? Karena Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa hidayah itu jauh lebih mahal daripada segala apapun di dunia ini. Sehingga ketika seseorang kehilangan hidayah, seberat apapun amalan dia, nggak ada mizannya, nggak ada kemudian nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka tarbiyah khasah ini betul-betul mahal, jemaah sekalian. Harus kita syukuri betul-betul akan berimannya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akan berimannya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan tarbiyah yang umum dulu ya. Kemudian di sini ini adalah tarbiyah Allah bagi semua makhluknya, tarbiyah umum. Yaitu dengan menciptakan sama semua makhluk, tidak speciality dari sama-sama diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla khalas. Dari segi ini khalas sama-sama diciptakan, standar gitu, umum, common. Memberi rezeki, sama, rezeki pun semua orang punya, semua insan, semua hewan pun punya. Ya. Maka bahkan kebo pun itu punya rezeki. Iya. Bahkan sampai kecoa, yaitu anak nyamuk, jentik nyamuk aja dapat rezeki dia. Maka seseorang ketika dia membanggakan rezeki duniawi semata, maka coba lihat dia jentik nyamuk pun punya rezeki dia. Apa bedanya sama antum yang sama-sama direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla? Yang membedakan sekarang adalah ketakwaan dengan rezeki tersebut. Kemudian mengatur, Allah atur semuanya. Memberi nikmat, memberi dan mencegah, merendahkan dan meninggikan, dan Masya Allah, ini umum seluruh makhluknya, umum. Ya. Ini kan belakang ada kali Pak ya, kali ya. Kali yang belakang ini bersih apa kotor Pak kira-kira? Kotor. Ya, kalau bersih mungkin udah diminum sama banyak orang. Ada ikan nggak Pak? Ada. Tapi ikan sapu-sapu kan? Tapi ikan sapu-sapu. Apa bedanya ikan sapu-sapu dengan manusia? Ya bedanya banyak ya, alhamdulillah beda. Tapi kalau kita lihat ikan sapu-sapu diciptakan nggak? Iya, sama kita juga. Iya. Mereka dapat rezeki, iya. Tapi rezeki mereka mungkin jenisnya beda dengan kita. Cuman sama kan, dapat rezeki. Diatur nggak kehidupannya oleh Allah? Diatur. Mereka dapat nikmat dengan tinggal di tempat seperti itu? Iya. Iya. Adakah yang Allah berikan kepada binatang-binatang? Ada. Allah cegah? Ada. Dan seterusnya. Allah hidupkan? Iya. Allah matikan? Iya. Ini standar semua sama. Sampai hal ini sama. Seperti kan sapu-sapu, seperti jentik nyamuk sama kita. Apa spesialnya kalau cuma seperti ini gitu. Maksudnya dari segi apa ya? Bukan spesial. Dari Allah semua spesial. Cuman yang spesial apa antar speciality bedanya kita dengan binatang-binatang ini dari segi ini sama-sama diberikan oleh Allah Ta'ala masing-masing porsinya. Menggenggam dan membentangkan, menyingkap kesusahan dan menolong orang yang membutuhkan. Adakah orang-orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla yang Allah tolong? Banyak. Ketika mereka butuh, Allah tolong. Allah rezekikan kepada mereka. Mengabulkan doa orang yang ditimpa mara bahaya. Adakah orang-orang yang kafir yang Allah Ta'ala kabulkan doanya ketika ditimpa madarat? Ada, banyak. Iya, dan di Al-Quran juga disebutkan itu. Orang-orang musyrik ketika mereka idza ghasyiyahumul mawj kadh-dhulal, ketika apa kalau di laut itu namanya? Badai ya, apa ini? Kalau ombak ya. Ombak itu ghasyiyahum. Ghasyiyah itu artinya menutupi. Kadh-dhulal, seperti dhulal. Dhulal itu berarti dia seperti dhil. Dhil itu Indonesianya kalau pohon itu dhil apa? Seperti naungan, artinya ombak itu udah di atas kapal mereka. Maka da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka baru kemudian apa?
meminta kepada Allah dengan mukhlis, dengan tulusnya dalam peribadatan, doa mereka minta sama ya Allah, ya Tuhan gitu. Ya. Maka Allah Ta'ala selamatkan mereka. Apa kemudian setelah Allah selamatkan? Ya, mereka kembali kepada kekufuran. Tetapi Allah selamatkan ini orang-orang yang tadinya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Mungkin kita bertanya lagi, kenapa ini orang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba ikhlas pas kayak gitu. Tapi Allah tolong gitu loh. Karena kalau misalnya kita dalam logika kita gini cuma, kalau kita punya tetangga, nggak pernah dia baik sama kita, tapi pas lagi kesulitan, dia apa ya namanya, bahasanya mulai halus. Sebelumnya bahasanya itu jelek pada kita, suka ganggu dengan motor racingnya, suka nyetel dangdutan keras-keras, nggak peduli kita punya bayi misalnya. Tapi ketika dia lagi kelilit utang, lagi sakit, itu nelangsa kemudian ngomong kepada kita halus banget. Kita mungkin mikir, pas gini aja lah lu ngomong kayak gitu. Ya, pas gini aja lah. Ya, apa namanya, memohon-mohon. Kan kalau kita sama manusia gitu. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Orang kalau walaupun sepanjang hidup, sekujur hidupnya kufur, kemudian pada suatu ketika orang ini dalam keadaan kepepet, terjepit, darurat, kemudian minta ya Tuhan, dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Apakah karena orang kafir ini spesial? Tidak. Melainkan karena memang Allah Ta'ala Ar-Rahman, Al-Muhsin, Allah Ta'ala yang berbuat At-Tayyib, Al-Jawad. Itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla, bukan karena spesialnya orang ini. Karena siapapun yang betul-betul mengadukan kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi sulit, Allah bantu dia, Allah tolong dia. Walaupun dia kafir sebelumnya. Karena fitrahnya akan keluar gitu. Orang kalau udah kejepit, fitrahnya keluar itu. Fitrah aslinya keluar. Dan mengabulkan doa yang di tempat bahaya. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu minta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan, yaitu urusan terhadap makhluknya. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Ya. Tarbiyah sekarang tarbiyah yang khusus. Kalau tarbiyah tadi tarbiyah umum, sekarang tarbiyah yang khusus. Pemeliharaan Allah Ta'ala yang bersifat khusus bagi para walinya. Dan dia yaitu Allah Azza wa Jalla memberi tarbiyah, pemeliharaan, bimbingan, dan memberi taufik kepada mereka untuk beriman dan menjalankan ibadah kepadanya. Dialah yang menganugerahkan kepada mereka ilmu tentang dirinya dan menjadikan mereka selalu bertaubat kepadanya. Dialah yaitu Allah Ta'ala yang menganugerahkan kepada hamba-hamba ini ilmu tentang dirinya, tentang Allah. Jadi sebenarnya semakin kita kenal Allah, itu berarti semakin kita mendapatkan bimbingan khusus, bimbingan atau pemeliharaan khusus dari Allah Azza wa Jalla. Dan semakin kita jahil akan Allah, semakin kita jahil akan hukum-hukum Allah, artinya semakin kita jauh dari ilmu syar'i, berarti semakin jauh kita dari apa? Tarbiyah khusus dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah Ta'ala menjadikan hamba-hamba ini selalu bertaubat kepadanya. Spirit taubat itu harus ada pada kita jemaah sekalian. Kendati pun seberapa apa dosa kita jemaah, harus punya spirit taubat. Jangan pernah katakan bahwasanya dosa saya terlalu banyak, malulah kalau saya taubat. Enggak, ya malu, iya malu, tafadhol. Tapi janganlah rasa malu tersebut mencegah diri kita untuk meminta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Malu itu wajib. Pada Allah malulah kita memang karena berlumuran dosa. Tetapi jangan sampai rasa malu tersebut mencegah diri kita dari istighfar, dari taubat, dari istighfar di masa sahur, dari meminta ampun pada Allah, bermunajat pada Allah. Jangan cegah. Karena kadang-kadang syaitan mempermainkan rasa malu kita sehingga tercegahlah kita dari pintu taubat. Melainkan Allah Ta'ala Tawwabur Rahim, yaqbalu taubat ibadih. Allah Ta'ala menerima taubat hambanya seluruhnya, siapapun, seberat apapun dosa mereka. Bukankah para sahabat yang mana mereka pejuang Islam dan orang-orang terbaik, bukankah sebagian dari mereka dahulunya adalah orang-orang musyrik? Iya. Syiriknya kecil atau besar? Besar. Sebagian dari mereka menyembah berhala. Lah kita alhamdulillah sebenarnya dari
Lahiran pun sudah atas fitrah, kemudian ditarbiyah dengan Islam sampai sekarang. Tapi kenapa para sahabat ini mereka lebih afdol dari kita sekarang? Karena Allah Subhanahu wa taala beri hidayah pada mereka. Kemudian bukakan pintu taubat dan mereka taubat dari itu semua, masuk Islam dan melepas dan melucuti semua yang pernah mereka lakukan dari kesyirikan. Apakah Allah taala muliakan mereka? Jauh di atas kita mulianya, jemaah sekalian. Maka lihat bagaimana boleh jadi seseorang yang tadinya berlumuran dosa yang begitu besarnya, Allah Ta'ala kemudian rahmati dan kemudian Allah bimbing, Allah beri hidayah, Allah buka pintu taubat, Allah terima taubatnya, malah bisa jadi lebih afdal daripada kita yang sudah bermusim-musim dengan Islam kita ini. Bedanya apa? Orang-orang itu bertaubat. Kita sampai sekarang masih gengsi untuk bertaubat, seolah-olah kita nggak punya salah sama Allah Ta'ala. Atau mungkin kita terlalu banyak salah sehingga kita malu untuk bertaubat. Malu itu wajib, tapi jangan sampai malu itu menjadi hijab antara kita dengan taubat. Mungkin harus segera banyak-banyak istighfar dengan segala dosa harian kita, dosa rutinan, dosa harian, dosa tahunan dan seterusnya. Dialah Allah Ta'ala yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Bukankah dahulu kita itu ada masa-masa dark age kita, yaitu masa-masa gelap kita, jemaah? Mungkin sebagian dari jemaah dulu punya pekerjaan ribawi atau pekerjaan mengeruk keuntungan manusia tanpa hak, keuntungan dari manusia tanpa hak, atau pekerjaan-pekerjaan haram. Itu berada di zulumat, harta-harta haram, dan terasa sekali ketidakberkahan ketika itu. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala keluarkan kita dari kegelapan-kegelapan itu menuju cahaya. Lihat masa lalu kita, jemaah sekalian, masa jahiliyah kita, masa jahilnya kita. Pengajian nggak kenal, ilmu itu nggak tahu apa-apa. Sudah sholat aja udah syukur ketika itu. Sekarang alhamdulillah Allah Ta'ala terbitkan hidayah dan juga cahaya untuk kita sehingga hidup kita bangun pagi dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Salat subuh berjemaah dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Coba lihat masa lalu kita yang mungkin jangankan salat subuh, ya bangun jam 6 aja mungkin ya, sebab mungkin ada di antara kita yang dulu mungkin nggak ada pikir ngapain salat subuh. Tapi sekarang alhamdulillah Allah Ta'ala berikan ini cahaya yang ini jauh lebih mahal daripada segala yang telah kita spending dari money, yaitu uang di masa lampau. Wallahi ini jemaah sekalian, ini jauh lebih baik. Kita bisa sholat subuh berjamaah, bisa meminta kepada Allah Ta'ala di antara azan dan iqamah, bisa ikut sholat berjamaah, bisa mendengarkan imam membaca Al-Quran, kalam Allah Azza wa Jalla. Wallahi itu jauh lebih baik daripada segala masalah kita dari dunia yang telah kita spending itu. Dialah yang memudahkan hamba-hamba ini, memudahkan hamba-hamba yang mendapatkan tarbiyah khusus dan menjauhkan mereka dari kesusahan, memudahkan untuk berbuat kebaikan. Masya Allah, ini memudahkan, banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja seringkali kita itu lebih meninjau betapa sulitnya hidup ini. Banyak dari kita seperti itu, jemaah sekalian. Apalagi orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Banyak dari kita berpikir bahwasanya kesulitan yang Allah berikan itu lebih banyak daripada kemudahan. Ini salah. Kemudahan yang Allah berikan itu jauh-jauh lebih banyak daripada kesulitan. Sebagaimana kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada musibah. Musibah kita cuma satu mungkin ketika itu. Tetapi saat itu kalau kita lihat nikmat yang Allah berikan itu bukan satu, enggak kehitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghimpun seluruhnya. Saking terlalu banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla. Sementara musibah mungkin ketika itu cuma satu. Mungkin musibahnya apa? Kehilangan harta. Ya, kadang-kadang bahkan sebagian dari orang, dan ini konyol sebenarnya, dapat musibah yang sebenarnya tidak harus dia segitu sedihnya. Seperti kucingnya mati. Kucing mati itu seperti udah kehilangan seluruh keluarga. Langsung down, depresi, kemudian gak mau makan, gak mau minum, bingung, hidup seperti tidak ada arah, tidak ada tujuan. Apakah kucing itu Tuhan Anda? Sementara nikmat itu telah Allah gelontorkan sebegitu banyaknya. Baru kehilangan satu kucing saja. Taib, kira-kira Pak Jemaah, kalau misalnya kehilangan 500 juta, gimana perasaan Anda? Perasaan Anda ketika itu adalah mizan. Mizan itu apa? Neraca.
Seberapa cinta Anda pada dunia dan seberapa menuju Anda ke akhirat. Di situ barometernya. Betul bahwasanya 500 juta besar. Tapi ketika Anda melihat bahwasanya dunia ini hakir, kecil, maka sebenarnya itu ringan. Ringan. Ada orang kehilangan 500 juta. Wah, sedihnya minta ampun. Ada orang kemudian anaknya kehilangan iman. Biasa aja. Di situ ketahuan seberapa dia menilai dunia dan seberapa kadar dia ke akhirat. Kemudian menjauhkan mereka dari kesusahan. Dan ini betapa banyaknya jemaah sekalian, musibah demi musibah telah kita lampaui. Coba sekarang, apa sih musibah yang sedang ada pada diri kita? Coba sekarang lagi duduk di majelis yang mulia ini. Coba musibah apa ya? Nggak ada. Tapi ketika keluar masjid baru keingat musibahnya apa. Sekarang keinget nggak ada musibah apa pada diri Anda? Nggak ada, Pak. Penyakit lupa, ya kan? Lupa kalau Anda punya penyakit, lupa. Lupa karena yang Anda ingat adalah Allah Azza wa Jalla. Lupa. Seolah-olah nggak punya penyakit sekarang. Tapi coba kita keluar rumah, mulai kepikiran diabetes, mulai kepikiran. Tapi sebenarnya kalau kita lihat jemaah sekalian, usia dari bayi kita sampai sekarang kita sudah berapa ribu kesusahan yang telah kita lampaui. Udah banyak sekali jemaah sekalian. Dan sekarang di masjid ini lupa nggak semua kesusahan itu? Lupa, khalas. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala betapa rahimnya kepada kita jemaah sekalian. Segala kesusahan sudah disingkap oleh Allah Azza wa Jalla, dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai nggak kerasa sekarang. Sudah berapa kali ketika kita mendapat musibah, berapa kali kita mengalami dan di kalbu kita memikirkan ini musibah terbesar saya nih di hidup ini. Sering mungkin begitu tuh. Saking merasa beratnya musibah itu. Sekarang coba rasakan, ada nggak? Nggak kerasa. Jadi Allah Ta'ala menjauhkan mereka dari kesusahan. Ini tarbiyah khasah. Memudahkan untuk berbuat kebaikan. Masya Allah. Memudahkan untuk berbuat kebaikan. Betapa banyaknya orang yang berat sekali untuk melakukan kebaikan walaupun sebiji dzarrah itu. Banyak. Gak bisa. Berat-berat gitu. Mau ngasihnya berat. Tapi ketika Allah Ta'ala mudahkan Anda untuk menjadi dermawan, itu luar biasa. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Memudahkan di sini artinya bukan sebatas ringan tangan, tetapi memudahkan hati untuk ikhlas dalam memberi. Itu kalau bisa seperti itu jemaah. Legowo hati ketika memberi, bukan hanya sebatas nggak ada pikiran nih berapa yang diberi, udah ini dunia kelas, biar nanti buat akhirat. Dan kemudian kadang-kadang kita mendapatkan sebagian orang ketika diberi tidak ada terima kasihnya. Dia melenggang begitu saja tanpa ada kalimat sepatah kata pun berupa apresiasi untuk amalan saleh kita ini misalnya. Apa rasanya jemaah? Hati itu nggak enak. Ya itu wajar, itu manusiawi. Tetapi yang tidak boleh kemudian jangan kepikiran khalas. Udah nggak usah dipikirin. Lupakan khalas. Biar Allah Ta'ala yang mencatat amal kita. Karena bukan dia yang mencatat amal kita. Ya, kita tidak boleh memaksa orang untuk terima kasih pada kita khalas. Inna nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian untuk mencari wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun imbal balik ucapan rasa syukur. Khalas. Ya kalau engkau berterima kasih, mengucapkan jazakallah khaira, itu pun alhamdulillah, itu sesuai sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, itu urusanmu dengan Allah Azza wa Jalla, bersyukur atau tidak. Ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia belum disebut bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang melenggang ketika diberi kenikmatan, diberi kebaikan dari orang lain, melenggang kemudian tanpa ada terima kasih, tanpa ada jazakallah khairah, tanpa ada pujian, maka orang ini belum memenuhi hak manusia dan belum memenuhi hak Allah Azza wa Jalla. Ya kalau kita diberi sesuatu dari kebaikan, terus melenggang tanpa ada rasa syukur kemudian kepada yang memberi, maka belum memenuhi hak manusia, hak pemberi, belum memenuhi hak Allah Azza wa Jalla juga. Tetapi kita udah, itu urusan antum dengan Allah Azza wa Jalla, maka anda pun udah anda lupakan semua ini, misalnya ya maka dilegowokan hati kita dengan itu berarti dimudahkan untuk berbuat baik. Iya. Karena kadang-kadang kita kalau misal ketemu orang kayak gini, percuma lah saya ngasih orang sekarang mah. Nggak ada terima kasihnya, udahlah saya nggak mau dermawan lagi, ada kayak gitu. Tapi ketika dimudahkan untuk berbuat kebaikan, bukan hanya sedekah, salat berjamaah 5 waktu dimudahkan
Wah, itu nikmat sekali jemaah sekalian. Nikmat sekali. Ya. Karena bagi banyak orang berat sekali untuk ke masjid. Bahkan ada beberapa orang ke masjid itu merinding dia. Masuk masjid, dia bingung harus ngapain. Sampai dia malu gitu. Ada orang kayak gitu. Karena first time masuk masjid itu. Padahal dia muslim sejak lahir. Udah lama gak ke masjid, itu bingung dia masuk masjid itu bingung. Karena merasa dirinya banyak beban gitu di masjid itu. Ya. Bingung. Dan juga jemaah lain juga bingung melihat dia di masjid gitu loh. Loh, kok masjid loh? Gitu loh. Tumben. Nah, ini jangan kayak gitu lah, kesian lah orang ini. Tumben dapat hidayah loh. Ya. Habis dapat musibah apa? Kok ke masjid? Nah, ini makin gak enak lagi nih. Ya. Dia bilang, ya alhamdulillah. Tapi gitu juga kadang-kadang kita ngomongin alhamdulillah udah ke masjid dapat hidayah. Itu juga gak enak juga. Dia juga jangan. Ya syukurin ya, diam-diam aja gitu, senyumin aja gitu loh. Yang nggak usah bilang alhamdulillah dapat hidayah Allah. Udah lama saya doain kamu sebenarnya. Alhamdulillah dapat hidayah juga ya Allah. Alhamdulillah gitu. Dia nggak enak ya jawab situ. Dan melindungi mereka dari segala kejelekan. Melindungi mereka yaitu melindungi orang-orang beriman dari segala kejelekan. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita beriman dan ketika kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah kita terlindungi dari kejelekan. Kalau misalnya kita berpikir misalnya tentang negara, lingkungan, banyak orang yang membuat makar. Itu benar, emang banyak orang membuat makar. Apalagi dunia politik itu penuh dengan makar. Tipuan, khidah, makar, kecurangan, kepura-puraan, janji-janji palsu itu udah biasa karena itu mereka begitulah urusan ahlud dunia. Begitulah urusan abnaud dunia. Anak-anak dunia tuh kayak gitu urusannya. Saling menipu, saling menjegal, saling pura-pura, seperti itu. Anak-anak dunia itu. Nah, kemudian yang membuat makar ini jemaah sekalian, Anda tenang jemaah sekalian. Karena Allah Ta'ala memiliki tarbiyah yang khusus untuk orang-orang mukminin kalau kita minta dan percaya sama Allah Ta'ala. Kalau kita bilang negara ini banyak yang membuat makar. Lihat imigran dari luar negeri, dari negeri tertentu yang kita tidak sebut namanya. Banyak ya memang mengkhawatirkan. Sebagian dari mereka masuk desa. Nanti sawah-sawah kaum muslimin bagaimana gitu kan ya. Karena pemuda-pemuda muslim udah gak mau ke sawah. Mereka lah nanti akan menguasai sawah. Itu benar, logis, benar, sahih. Dan itu nyata. Mereka membuat pabrik-pabrik di desa-desa. Kemudian menjelajah desa dan seterusnya. Itu real, nyata. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, makar-makar seperti ini. Ingat janji Allah, ingat perkataan Allah, wala yahiqul makru illa bi ahli. Tidaklah makar itu akan nyasar kecuali pada orang yang membuat makar itu sendiri. Insyaallah suatu saat kita akan memberikan beberapa kisah tentang makar, tapi tidak sekarang ini karena kita nggak bicara tentang makar. Tetapi Allah Ta'ala melindungi kita dari segala makar, dari segala kejelekan. Kalau kita dapat tarbiyah khusus dari Allah Azza wa Jalla, pemeliharaan khusus, Allah Ta'ala lindungi. Allah Ta'ala walillahil matsul a'la. Allah Ta'ala ala paling tinggi. Orang tua kita sebagai orang tua nih. Anak-anak di dunia ini banyak. Ya. Ada anak orang lain. Ya, ada anak orang lain. Kalau misalnya anak itu hampir tertabrak, pasti kita akan lindungi dia. Ini umum. Fitrah kita ya. Ini anak kecil kesian enggak punya apa-apa. Enggak bisa apa-apa, hampir tertabrak dia. Atau di jalanan gitu loh. Enggak ada orang tuanya. Kita pasti akan care sama dia, peduli sama dia. Taib. Kalau anak kita sendiri, lebih khusus tarbiyahnya. Iya, kalau misalnya ada anak orang hampir ketabrak, langsung kita lindungi. Pak, lihat dong Pak, kalau misalnya ini anak-anak kecil Pak, jangan ngebut-ngebut gitu kan. Tapi kalau anak kita yang tertabrak, bukan hanya lindungi dong. Dasar lu, langsung mulai keluar kalimat-kalimat binatang ini. Saking apa? Kita pengen apa? Lebih lagi ini karena anak saya ini, punya saya ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik daripada kita terhadap anak-anak kita. Allah Ta'ala tentang kita jauh lebih baik daripada kita terhadap anak-anak kita. Percayalah itu jemaah sekalian. Yakinlah bahwasanya di hidup kita ini, apalagi ya bapak-bapak yang udah punya pengalaman banyak dengan usianya yang sudah menghabiskan banyak usia,
Ada Pak, dulu kan orang-orang yang pernah ingin membuat makar terhadap Anda. Pengen nipu, pengen ini. Itu banyak Pak, di hidup ini banyak. Sadar atau tidak sadar. Tapi coba, loss dan kerugian dari itu coba sekarang. Terasa nggak? Tidak ada, insya Allah udah. Kalaupun ada kerugian nggak kerasa, nggak berefek dengan sekarang. Insya Allah nggak. Karena Allah pelihara orang-orang beriman. Taib, ada orang beriman ketipu? Iya. Memang ada kata Nabi SAW dalam satu hadis bahwasanya orang beriman itu mudah ketipu. Tapi mudah ketipu di sini bukan dari segi agama atau maksiat ya. Mudah ketipu dari segi muamalah. Muamalah ya, itu jual beli ya. Misalnya beli ini ditipu sama pedagang. Itu sering orang beriman dapat kayak gitu. Saking apa? Saking husnudzonnya dia sama orang lain gitu loh. Nggak mau suudzon gitu loh. Ya tapi jangan ya husnudzon, tapi kalau misalnya emang gelagatnya kerasa banget ya jangan terlalu husnudzon lah. Itu namanya gampang ketipu nanti jadinya. Ya, pernah ketipu. Taib. Apakah Allah tidak memelihara dia? Allah tetap pelihara dia. Karena boleh jadi ketertipuan itu berganjar pahala dan keguguran dosa. Tadi jemaah sekalian, jangan kita suudzon sama Allah. Ketika kita tertipu, tapi tertipu di sini bukan tertipu dalam masalah agama jemaah. Tertipu dalam masalah muamalah. Ya. Kita dibohongin sama orang dalam masalah tanah. Pajak tanah kita digeser misalnya. Itu tertipu kita. Loh, bukannya Allah memelihara kita? Iya, Allah memelihara kita. Justru bisa jadi itu bentuk pemeliharaan yang terbaik dari Allah. Loh, kok gitu? Ya jangan hanya meninjau dari fisik duniawi. Boleh jadi kita tertipu dengan tanah kita berkurang digeser-geser. Itu adalah pemeliharaan Allah Ta'ala terhadap pahala kita dan juga dihindarkan dari dosa-dosa. Itu pikiran jemaah. Tapi ya jangan selalu dikit-dikit ketipu terus. Kalau ini mah emang gimana ya? Ini terlalu polos kayaknya ya. Jangan gitu-gitu amat lah. Ya. Jadi Allah Ta'ala memelihara orang beriman, melindungi mereka dari segala kejelekan. Walaupun karena dunia ini itu emang banyak kejelekan gitu loh. Kita mau sejaga apapun diri kita, tetap aja ada loss-nya, ada ruginya di dunia ini. Tapi ketahuilah, kerugian dunia ini kalau kita ambil hikmahnya dan kita husnudzon pada Allah, maka ternyata kerugian tersebut akan membawa keuntungan akhirat. Gitu. Sekarang sudah berapa harta Anda yang aslinya orang ngutang sama Anda dan sampai sekarang belum bayar? Kayak ingat gak Pak? Kayak ingat? Ada yang masih sampai belum bayar sampai sekarang dari teman-teman misalnya, dari teman-teman Anda misalnya belum bayar. Ya. Bahkan saya kemarin beberapa waktu lalu saya ada cerita simple tapi saya geleng-geleng lucu tapi ini nggak benar gitu loh. Ada lah saudara agak jauh ya, udah berusia tua padahal udah punya cucu ya gitu loh. Beliau ini ngutang sama orang, sama temennya. Ngutang, ya namanya hutang kan beban sebenarnya. Dia ngutang. Suatu ketika temennya yang ngutangin itu meninggal, seneng dia. Alhamdulillah meninggal. Alhamdulillah enggak ditagih lagi, alhamdulillah. Ini gimana Pak kira-kira Pak? Apakah harus bahagia atau sedih Pak? Kalau Anda berhutang sama orang, kemudian pemilik hutang itu meninggal, Anda belum sempat bayar, bahagia atau sedih Pak harusnya? Sedih pertama karena dia muslim, saudara gitu kan ya, meninggal. Dan kedua sedih karena ini kita masih punya kewajiban gitu loh. Kalau kita meninggal kemudian nggak bayar, apalagi nggak ada hitam di atas putih, orang nggak tahu, kan berarti urusannya apa? Akhirat, dan itu jauh lebih berat. Kalau kita punya amalan soleh, ngajar di mana-mana, hutangnya masih ada, ntar di gate udah kayak bandara ya Pak, ya gate namanya ya, pintu-pintu surga itu Allah terhalang. Surga itu nggak ada orang masuk surga dalam keadaan berhutang, nggak ada Pak. Ya Pak ya, nggak ada orang masuk surga dalam keadaan masih punya hutang. Nanti masuk surga, lu masuk aja lu, punya hutang lu sama gua, nggak ada. Semua yang masuk surga itu bersih dari hutang, bersih dari hasad, bersih dari kebencian, nggak ada, itu semua putih semua. Maka kalau kita masih punya banyak hutang, orang yang berhutang, yang memberikan kita hutang meninggal,
Ya ini musibah buat kita, bukan malah seneng. Maka jemaah sekalian, kalau ini keburukan nih, kejelekan. Kalau kita dimudahkan untuk bayar hutang, alhamdulillah. Tapi kalau kita dipersulit, berarti kita kurang dekat sama Allah Azza wa Jalla. Tadi itu alarm syuruk atau sudah syuruk berarti ini, atau alarm terbit matahari atau syuruk tadi? Awal syuruk berarti belum syuruk 10 atau 15 menit lagi berarti. Berarti 5 menit lagi mungkin ya. 5 menit lagi? Kira-kira berapa biasa ya Pak? Ya sekitar itulah. Ya taib. Oleh karenanya doa orang-orang yang berakal cemerlang dan orang-orang pilihan yang ada dalam Al-Quran dengan menggunakan nama Ar-Rabb dalam rangka mengamalkan makna di atas dan memohon tarbiyah yang khusus ini. Oke, di antara doa kita Pak, ya Rabb gitu. Ya Rabbana atau Rabbi ighfirli, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan seterusnya. Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya dari Rabb itu. Ketika sekarang ilmu ini hadirkan di hati jemaah sekalian, ketika Anda membaca doa yang diawali dengan Rabb, Rabbi atau Rabbana. Ingat kajian ini, masih yang penting ingat ilmu ini, bukan kajian ini, ingat ilmu ini. Ketika Anda katakan Rabbana, maka kembali ingat bahwasanya Rabbana ini saya meminta tarbiyah khusus dari Allah Azza wa Jalla. Meminta pemeliharaan khusus dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu Rabb, Allah yang mentarbiyah, Allah yang memelihara. Rabbi, ya. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, wahai pemelihara saya. Wahai Rabb saya, tambahkanlah saya kepada saya ilmu. Dan rezekikan pemahaman. Ya. Dan itu ada hadir di qalbu kita tuh, perasaan kita itu pengen dibimbing sama Allah secara khusus. Kalau manusia ya sama manusia dibimbing secara khusus, itu pasti ada fitur-fitur, ada fasilitas yang spesial. Ya Pak. Pasti itu. Dan kalau kita minta sama Allah Ta'ala dengan Rabbana Rabbi, dan kita kemudian menghadirkan perasaan menginginkan tarbiyah khusus dari Allah, pasti Allah berikan fitur dan fasilitas yang spesial buat kita untuk konten doa yang kita inginkan. Yakin gitu. Ya. Anda mendapati permohonan mereka adalah bentuk tarbiyah ini. Dan menghadirkan hati untuk memaknai makna ini ketika berdoa. Maka mulai nanti jemaah sekalian, kapanpun berdoa Rabbana atau Rabbi, hadirkan qalbu bahwa ya Allah, saya memohon tarbiyah khusus dari Engkau untuk masalah-masalah ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, ya Rabb kami, wahai pemelihara kami, berikanlah kami pasangan-pasangan atau anak-anak yang menjadi qurratu ain, untuk mendapatkan pasangan, menjadikan pasangan dan anak-anak itu menjadi penyejuk hati. Itu kan perlu bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Enggak serta-merta bleng gitu aja terjadi, tiba-tiba lahir anak langsung soleh. Ya perlu bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Dan menghadirkan hati untuk memahami makna ini ketika berdoa adalah suatu yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Ya, semoga isi dari kajian ini dan ilmu yang telah ditawarkan dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan saya yang lemah ini bermanfaat untuk kualitas doa-doa kita dan kualitas ibadah-ibadah kita. Allahumma amin. Ada pertanyaan jemaah? Kalau tidak kita tutup aja. Ya, fadhol Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum yang kita kenal wajah adalah kata ganti atau kata lain dari kita. Ya Pak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana pengertian dengan wajah Allah? Wajah Allah. Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jazakumullah khairah. Ini pertanyaan akidah dan ini sangat penting. Pertama, asas pertama adalah segala masalah agama itu harus ada dalilnya, dan tentang wajah Allah dalilnya ada dari Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dari sunnah. Senikmat-nikmat nanti adalah melihat di surga nanti adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian itu asas pertama harus ada dalilnya. Dalilnya kita dapat tentang wajah Allah. Kedua, asas kedua, terutama masalah akidah dan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla harus dikembalikan ke pemahaman orang-orang terbaik.
yaitu pemahaman salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lantas bagaimana pemahaman beliau-beliau dan mereka semua ini terhadap wajah Allah Azza wa Jalla? Pemahaman mereka semua adalah untuk wajah Allah ya, adalah wajah Allah secara hakiki yang sesuai dengan kemuliaannya dan tidak ditafsirkan dengan hal-hal selain dari wajah. Muka, ya muka, bahasa Indonesia muka, Pak. Tapi kan bahasa Indonesia terjemahan saja. Tapi yang wajib kita imani adalah pertama, itu adalah wajah Allah sesuai dengan kemuliaannya dan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Keserupaan nama itu tidak melazimkan keserupaan hakikat. Nama memang sama, muka, tapi hakikatnya Allah lebih tahu tentang dirinya dan kita itu gaib bagi kita. Maka yang wajib atas kita seorang beriman adalah mengimani nama dan sifat Allah sesuai dengan keagungannya, tanpa kita nafikan, tanpa kita tafsirkan tidak sesuai dengan koridor bahasa. Dan Allah Ta'ala tidak akan mewahyukan sesuatu yang berupa kedustaan. Pasti itu wajah Allah. Dan Rasulullah SAW tidak akan menginfokan kepada kita suatu hal yang tidak sesuai hakikatnya. Maka itu adalah wajah Allah Ta'ala. Dan para sahabat mereka adalah orang yang paling paham bahasa Arab. Dan mereka menafsirkan itu sebagai wajahnya kalau sesuai dengan keagungannya. Maka kholas seperti itu aja. Ya, jadi jangan kemudian nanti enggak itu bukan wajah, muka. Enggak, kalau itu muka berarti Allah kayak kita dong. Enggak usah mikir seperti itu. Enggak usah mikir seperti itu. Itu akan merepotkan diri kita. Udahlah imani saja, sisa umur kita ini kan bukan untuk meributkan itu, melainkan untuk supaya kita masuk surga. Bagaimana caranya? Biar bisa melihat wajah Allah, dan itu kenikmatan yang jauh melampaui segala kenikmatan surga. Semoga Bapak yang bertanya Allah Ta'ala rahmati dan berikan kelak rezeki husnul khatimah dan dimudahkan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla, dan juga kita semua insyaAllah Ta'ala. Saya pikir satu pertanyaan aja Pak ya. Cukup Pak ya? Cukup sampai sini? Bapak mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua tarbiyah. Iya. Tarbiyah umum dan tarbiyah khusus. Iya Pak. Kalau saya katakan, Betul. khusus itu bagi yang dapat hidayah. Sah. Kemudian ada orang Iya Pak. muslim Non muslim. dapat bonus misalnya. Bonus. Bonus apa Pak? Atas prestasi. Iya Pak. Di bidang olahraga saja seperti itu. Lalu sebagian bonusnya itu dipergunakan untuk kebaikan. Menurut saya kebaikan. Non muslim Pak ya, non muslim ya. Non-muslim, Ah, untuk membangun masjid. taib. Gitu. Iya. Apakah ini indikasi bahwa orang itu sudah Dapat hidayah. atau sudah dapat hidayah? Taib. Atau masuk dalam tarbiyah yang khusus tadi disebutkan? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya, sangat bermanfaat. Kalau ada non muslim dia dapat kebaikan dunia besar gitu, harta, dan kemudian dia wakafkan untuk masjid atau hewan kurban dan seterusnya. Pertanyaannya sebelum ke itu, fikihnya dulu Pak. Apakah sah wakaf masjid dari orang kafir? Itu dia. Ya. Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak sah karena pada asalnya amalan tersebut batil karena tidak diterima oleh Allah. Ada yang mengatakan sah. Anggaplah kita katakan sah, oke? Anggaplah kita katakan sah. Karena harta itu pada hakikatnya semua milik Allah. Urusan dia adalah orang kafir, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi harta ini memang untuk diwakafkan untuk masjid. Anggap sah. Tapi kita ambil pendapat yang sah saja, biar tidak menjadi perdebatan nanti. Baik, kemudian bagaimana dengan amalan dia? Sah atau tidak? Tidak sah. Maksudnya tidak sah ini tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Nah, pertanyaan Bapak, ini kan orang sudah baik, ya Pak ya? Apakah dia memang sedang mendapatkan tarbiyah khusus dari Allah Azza wa Jalla dengan mudahnya dia, ringannya dia untuk memberikan yang terbaik seperti itu? Maka kita katakan belum. Belum. Dia tidak mendapatkan tarbiyah khusus dari. Seandainya dia mendapatkan tarbiyah khusus, maka dia akan masuk Islam. Oh, kok kayaknya jahat banget? Enggak jahat. Ini enggak jahat. Kita itu jangan pakai perasaan untuk menentukan ini, Pak, karena tarbiyah khusus itu hanya untuk orang-orang beriman yang Allah Ta'ala berikan tarbiyah khusus. Abu Thalib yang tadi kita contohkan,
Apakah dia mendapatkan tarbiyah khusus? Tidak. Tapi kan dia effortnya untuk membackingin Nabi kita SAW dan membela dakwah itu sebegitu kerencangnya gitu. Iya. Ya. Ketika Abu Thalib wafat, ini jemaah sekalian, Abu Thalib wafat. Ali bin Abi Thalib, putranya Abu Thalib, datang kepada Nabi SAW. Dia perhatikan nih hikmahnya di sini. Abu Thalib wafat nih di atas kesyirikan. Ya. Ali, putranya Abu Thalib, datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna Abu Talibin qad mat. Wahai Rasulullah, Abu Thalib telah mati. Lihat, Ali bin Abi Thalib itu minta pendapat Rasulullah, harus bersikap gimana bapaknya mati tapi syirik. Maka kata Nabi SAW, idhab fawarihi. Idhab fawarihi artinya, pergilah kamu dan kuburkan bapakmu itu. Pergilah kamu wahai Ali dan kuburkan bapakmu itu. Apa kata Ali? Innahu mata kafira. Sesungguhnya bapakku itu mati dalam keadaan kafir ya Rasulullah. Idhab fawarihi. Pergi kamu dan kuburlah dia. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian pergi dan menguburkan bapaknya, balik lagi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya udah kuburkan. Ya udah. Idhab faghtasil. Ya udah. Kamu mandi sekarang. Apa di sini hikmahnya jemaah sekalian? Lihat, selama Rasulullah SAW, Abdul Muttalib wafat, kan kemudian yang mengganti mengasuh Rasulullah SAW adalah Abu Thalib. Kemudian wafatlah Abu Thalib di saat itu, amal huzn, yaitu tahun kesedihan. Sedih nggak Rasulullah? Sedih. Tapi Rasulullah nguburin nggak? Nggak nguburin. Yang nguburin siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib itu tadinya nggak mau nguburin, tapi karena Rasulullah SAW suruh kuburin, maka kuburin, itu bapakmu. Artinya boleh menguburkan orang kafir boleh. Makanya tukang gali kubur menguburkan orang kafir boleh. Tetapi mentasyi' jenazah, mentasyi' itu apa namanya? Dari tempat mereka ke mengiringi jenazah orang kafir nggak boleh. Orang muslim nggak boleh. Menta'ziyah aslinya boleh, cuman antumnya konteksnya kok menta'ziyah pas lagi di rumah duka. Apa maslahat antum di situ? Nggak berpengaruh takziah antum. Ya nggak Pak? Umumnya gitu ya. Beda-beda orang, cuman kan umumnya nggak berpengaruh. Nah di sini ibrahnya adalah sebaik-baiknya orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak dalam tarbiyah khassah. Ya. Dia masih kufur, kafir. Cuman kita ini ya, kita doakan saja yang masih hidup ini, semoga Allah beri hidayah. Nah, nanti ketika misal dia dapat hidayah, masuk Islam, apakah amalan-amalan lampaunya ketika kufur itu berpahala? Maka kita jawab, kalau ketika dia masih kafir dan banyak sedekah dan dia tulus orangnya, kembali, insya Allah pahalanya dapat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ada sahabat Nabi yang bilang, ya Rasulullah, dulu ketika aku di masa jahiliyah waktu kafir, aku rajin sedekah ya Rasulullah, pahalanya gimana Rasulullah? Dapat pahalanya, karena kamu sekarang sudah Islam. Itu baru dia dapat tarbiyah khassah. Gitu cuma. Gitu Pak, insya Allah clear Pak ya. Taib, saya cukup sampai sini. Wassalamualaikum. Ya, taib. Bismillah. Tadi antum bilang kalau orang kafir masuk Islam itu mendapatkan tarbiyah khusus. Lalu bagaimana dengan yang mu'alaf ini masuk Islamnya melalui ahlul bid'ah? Otomatis kemungkinan besarnya mu'alaf ini akan diajarkan tentang bid'ah yang orang itu pun sebenarnya tidak tahu kalau itu bid'ah. Apakah itu jadi lepas tarbiyah usia itu, kita tahu gimana Ustaz? Begini, jazakallah khairah. Apakah ketika seorang mu'allaf dia masuk Islam melalui al-bid'ah dan dia ajarkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai syariat, apakah dia lepas dari tarbiyah khassah? Perlu diketahui bahwasanya tarbiyah khassah itu juga berderajat. Enggak langsung tarbiyah khassah itu semuanya sama. Pemeliharaan Allah Ta'ala secara khusus orang beriman itu beda. Antum sama anak aja mungkin pemeliharaannya beda. Kita sama-sama mu'min alhamdulillah. Tapi pasti mungkin derajatnya berbeda. Nggak bisa sama antar individu. Apakah dia mendapatkan tarbiyah khassah? Cukup dengan dia masuk Islam itu sudah tarbiyah khassah dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu hidayah dan itu lebih mahal. Tapi kan saat dia lewat ahlul bid'ah gitu kan. Selama kebid'ahannya bukan kekufuran, maksudnya kekufuran yang nyata gitu, maka dia tetap dapat tarbiyah khassah.
yang semoga Allah Ta'ala akan singkirkan ahlul bidah itu dari orang ini, kemudian Allah beri hidayah lebih banyak lagi kemudian sehingga mendapatkan tarbiyah yang lebih khusus lagi. Jadi tarbiyah khusus dari segi dasarnya dia ada. Tapi untuk levelnya wallahu alam mungkin belum ya. Tapi kita berharap semoga mualaf yang dan ahlul bidah ini semoga Allah beri hidayah, dan mualaf semoga Allah Ta'ala semakin berhidayah. Jadi tarbiyah khusus tidak berderajat, berderajat, tidak semuanya sama. Ya begitu, itu pemahamannya. Ya, mungkin cukup ya. Ya, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala. Ada lagi habis-habis ini kayaknya. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustaz mau tanya tadi berhubungan dengan hutang, Ustaz, orang yang berhutang tidak bisa masuk surga sama sekali, Ustaz, ya, seperti itu di pintunya. Belum bisa masuk surga. Belum bisa masuk surga apabila belum selesai. Saya mau tanyakan apabila kita lupa, Ustaz, mungkin dulu masih muda, kita pernah punya hutang, masih sekolah. Halo? Itu Ya. Ya, dulu ngambil gorengan bayarnya sekian gitu, Pak, Ibu. iya, kalau seperti itu bagaimana, Ustaz? Wajib diqadha sekarang. Kalau memang teringat pernah tapi tidak tahu kuantitinya, ya ditaksir aja, Bu. Wajib mengqadha dain tersebut. Misal saya kasih misal aja. Enggak apa-apa nih, saya jawab nih, Pak, Bu. Boleh saya jawab, Pak? Hah? Kalau nggak boleh saya pulang ini, maksudnya kita tutup. Ya, sedikit aja. Misalnya dulu pernah, atau bukan pernah, mungkin sering gitu, nggak tahu berapa kali, saking seringnya ya, itu beli ngambil gorengan sekian dan bayarnya lebih rendah daripada yang diambil. Ini kan hutang ini ya sebenarnya nyolong juga ini namanya. Tapi ini kan jadi hutang. Sampai usia berapapun, sampai kita punya banyak amal pun ini tetap hutang. Lah terus gimana caranya untuk saddudain seperti ini atau membayar, mengqadha hutang ini? Maka caranya cari itu orang kantin. Udah nggak ada, statusnya udah rahimahullah gitu kan? Atau udah nggak ada. Nah kalau udah nggak ada, tahu nggak? Udah nggak ada nih, tahu nggak orangnya di mana dan ahli warisnya? Nggak ketahuan. Kalau ketahuan kasih itu ahli warisnya ditaksir. Tapi nggak harus ibu bilang ke ahli warisnya, ini saya dulu nyolong ini. Jangan ngomong kayak gitu. Nggak, ini dari saya aja, ini saya dulu kenal sama beliau, gitu aja. Nggak harus, karena keburukan itu nggak boleh untuk kita buka-buka lagi ke orang lain, apalagi orang itu nggak tahu. Tapi kalau misalnya nggak sulit banget, hampir nggak ketahuan karena udah berpuluh-puluh tahun, nggak tahu orangnya kemana sekarang, dilihat apakah koperasi tersebut murni usaha sekolah atau individu dia. Kalau memang murni usaha sekolah, maka ya udah ke koperasi sekolah sekarang. Koperasi sekolah, kemudian ini buat koperasi. Ya pihak koperasi bilang, uang apa nih kok tiba-tiba kamu kan alumni, uang apa nih? Buat koperasi aja. Ya nanti orang koperasi bilang, dulu kayaknya dulu sering nginep ya gitu kan. Enggak. Atau jangan bilang jangan bilang gitu, karena itu udah masa lalu, nggak boleh dibuka. Tapi yang penting diqadha aja. Tapi kalau ternyata itu bukan pihak koperasi sekolah, melainkan individu dan nggak ketahuan di mana orangnya, khalas. Sekarang sedekah dengan niatan untuk mengqadha itu. Kuantitinya berapa? Ya ditaksir aja berapa, Allah alam. Lebih besar lebih bagus supaya aman lah gitu. Gitu Bu ya. Bu. Iya baik Ustaz. Mungkin gambarnya cukup itu, seperti itu insyaallah, mewakili lah insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Jangan ada yang cut lagi Pak ya, udahlah. Saya mau salawat dari tadi enggak habis-habis ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.